Anda tidak dapat menerapkan matematika selama kata-kata masih menjadi kenyataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, Budina selaku dosen pengampu Kelas Kapital Sekretaris Operasi, serta teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya Istiani dan teman saya Michelle Olivia akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Solusi Visible Awal Masalah Transportasi menggunakan metode Supply Selection Method atau SSM, dan Applied Maximum Cost Method atau MCM dengan modis sebagai metode optimum, dengan studi kasus yaitu PT Panen Raya Indonesia. Adapun outline dari presentasi kami dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama pendahuluan yang meliputi latar belakang, acuan artikel internasional, keterkinian penelitian, asumsi dan batasan, serta tujuan. Yang kedua yaitu teori terkait dengan pembahasan teori diantaranya riset operasi, program linear masalah transportasi, model masalah transportasi, dan metode transportasi. Outline yang ketiga yaitu metode dilanjutkan simulasi, dan yang terakhir yaitu terapan. Pendistribusian sebuah komoditi adalah salah satu bagian dari proses suatu usaha untuk memenuhi permintaan konsumen. Dalam pendistribusian, suatu komoditi pelaku usaha seringkali mengalami kesulitan memilih jasa pengiriman yang tepat serta mendapatkan biaya minimal. Masalah pendistribusian ini dapat diselesaikan dengan menggunakan metode penyelesaian masalah transportasi. Masalah transportasi adalah salah satu tantangan terpenting dalam optimalisasi dan menjadi hal yang paling krusial karena banyak perusahaan menghabiskan miliaran dolar hanya untuk pengiriman komoditas atau barang setiap tahun. Masalah transportasi bertujuan untuk meminimalkan total biaya dan meningkatkan keuntungan. Untuk mengatasi masalah transportasi, Initial Basic Feasible Solution atau IBFS adalah langkah menentukan solusi optimal. Namun, beberapa metode IBFS yang dikembangkan tidak selalu menghasilkan solusi awal yang baik. Metode yang populer antara lain ada Model Approximation Method, German Hockey Method, Total Opportunity Cost Metric, Minimal Total atau TOCM, MT, Less Cost Method, dan metode Bilkis-Kastin-Erma. Namun, metode tersebut tidak semuanya selalu dapat menghasilkan solusi IBFS yang baik. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, khususnya di bidang matematika, para peneliti mengusulkan banyak metode baru untuk menentukan solusi visible dalam menyelesaikan masalah transportasi. Salah satunya diantaranya ada SSM atau Supply Selection Method dan Applied Maximum Cost Method atau MCM. Pada penelitian ini membahas mengenai pendistribusian barang di PT Panen Raya Indonesia, PT PRI, yang akan dilakukan analisis menggunakan metode transportasi SSM dan MCM untuk dijadikan sebagai metode solusi visible, lalu setelahnya diuji keoptimalannya menggunakan metode MODI. Berikut merupakan acuan artikel jurnal internasional yang kami gunakan. Penelitian ini mengacu pada artikel yang disusun oleh Bilkis Amaliah dan kawan-kawan pada tahun 2022 dengan judul yaitu A Supply Selection Method for Better Feasible Solution of Balanced Transportation Problem. Pada artikel tersebut, penulis mengembangkan pendekatan heuristik baru yang dikenal sebagai SM atau Supply Selection Method. SSM disajikan untuk meningkatkan solusi layak dari keseimbangan masalah transportasi, serta metode ini memberikan jawaban terbaik karena bergantung pada kepadatan biaya. Acuan artikel yang kedua mengacu pada artikel yang disusun oleh Pesahan Mutlu dan kawan-kawan pada tahun 2021 dengan judul Applied Maximum Cost Method for Determining the Initial Basic Feasible Solution of the Transportation Problem. Pada artikel tersebut, penulis mengembangkan metode baru yang disebut dengan Applied Maximum Cost Method. Kelebihan metode ini adalah mudah dipahami dan diimplementasikan. Metode ini didasarkan pada penetapan pada baris atau kolom sedemikian rupa sehingga penetapan kesal yang memiliki biaya tertinggi akan dihindari. Sebagai upaya untuk mencari perbandingan yang selanjutnya dapat ditemukan topik penelitian yang baru, serta menunjukkan adanya keorisinalitasan dari penelitian, maka dilakukan studi pendahuluan dengan mengambil 3 skripsi perbandingan. Yang pertama, skripsi yang dilakukan oleh Marzuki pada tahun 2021 yang berjudul Optimasi Distribusi Biaya Transportasi melalui metode Modified Distribution. Pada penelitian ini memiliki persamaan pada penelitian yang akan kami lakukan, yaitu persamaannya menggunakan MODI sebagai metode dalam mencari solusi optimum. Sebenarnya perbedaannya terletak pada metode solusi awal dan penerapan studi kasus. Pada penelitian yang dilakukan oleh Masugi, menggunakan metode Northwest Corner atau NWC. Pada penelitian kami, menggunakan SM dan AMCM. Pada penerapan studi kasus, penelitian kami menggunakan pendistribusian barang di PT Panen Raya Indonesia atau PT PRI. Selanjutnya untuk skripsi yang kedua, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Hamzah pada tahun 2021 dengan judul skripsinya yaitu perbandingan metode Russell dan Lescos dalam model transportasi dengan studi kasus PT Coca-Cola Bottling Indonesia. Persamaan yaitu sama-sama menyelesaikan masalah transportasi dengan mencari solusi visible awal. Perbedaannya yaitu terletak pada metode solusi awal dan optimum, dan yang kedua adalah pada penerapan studi kasus. Pada penelitian Hamzah,
menggunakan metode Russell, cost and VC, dan metode optimum menggunakan stepping stone. Pada penelitian kami menggunakan SSM dan AMCM serta MODI sebagai metode optimum. Selanjutnya untuk perbedaan yang kedua yaitu terletak pada penerapan studi kasus. Pada penelitian kami menggunakan pendistribusian barang di PT Panen Raya Indonesia atau PT PRI. Selanjutnya untuk skripsi yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Hirlandi pada tahun 2020 dengan judul skripsinya yaitu solusi visible awal masalah transportasi menggunakan metode raw column divider dengan stepping stone dan MODI sebagai metode optimum. Persamaannya yaitu sama-sama menyelesaikan masalah transportasi dengan mencari solusi visible awal. Untuk perbedaannya terletak pada metode solusi awal dan optimum dan penerapan studi kasus. Pada penelitian Hirlandi, menggunakan metode raw column divider, stepping stone, dan MODI sebagai metode optimum. Selanjutnya pada penelitian kami, metode solusi awal menggunakan SSM dan AMCM serta MODI sebagai metode optimum. Dan perbedaan yang kedua adalah pada penerapan studi kasus. Pada penelitian kami menggunakan pendistribusian barang di PT Panen Raya Indonesia atau PT PRI. Selanjutnya adalah batasan masalah. Batasan masalah pada penelitian kami ada dua, yaitu yang pertama tujuan permintaan yang digunakan merupakan tujuan permintaan yang letaknya di Jakarta, yaitu Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Timur, dan Jakarta Pusat. Batasan masalah yang kedua yaitu metode untuk menentukan solusi awal menggunakan SFM dan MCM, sedangkan solusi optimum menggunakan MODI untuk mencari solusi optimal pada pendistribusian barang di PT Panen Raya Indonesia. Tujuan penelitian kami yang pertama adalah mendapatkan perbandingan solusi visible dari simulasi numerik yang dihasilkan oleh SSM dan AMCM dalam menyelesaikan masalah transportasi. Tujuan penelitian yang kedua yaitu memperoleh tingkat keoptimalan solusi visible dari SSM dan AMCM dalam menyelesaikan masalah transportasi. Yang pertama, riset operasi. Menurut Ravindran, pada 2016, riset operasi adalah penerapan metode sains untuk mengkomunikasikan masalah rumit yang muncul dalam arah dan pengelolaan sistem besar manusia, mesin, material, dan uang dalam industri, bisnis, pemerintahan, dan pertahanan. Tujuan dari riset operasi sendiri adalah untuk membantu manajemen menentukan kebijakan dan tindakannya secara ilmiah. Dalam riset operasi dikenal beberapa bentuk model yang menggambarkan karakteristik dan bentuk sistem suatu permasalahan. Macam-macam model tersebut diantaranya yang pertama, model analog, yaitu model fisik, tapi tidak memiliki bentuk yang mirip dengan yang dimodelkan. Contohnya adalah maket gedung, model otomotif, dan model pesawat. Yang kedua, model ikonik. Model ikonik ini merupakan tiruan fisik seperti bentuk aslinya dengan skala yang lebih kecil. Contohnya adalah alat ukur termometer yang menunjukkan model suatu tinggi rendahnya temperatur. Yang ketiga adalah model simbolik, merupakan model yang menggunakan simbol-simbol seperti huruf, angka, bentuk, gambar, dan lain-lain yang menyajikan karakteristik dan properti dari suatu sistem. Contohnya, jaringan kerja atau network diagram, diagram alir, dan flowchart. Yang keempat, model matematik, mencakup model-model yang mewakili suatu real, sebuah sistem yang berupa fungsi matematik. Selanjutnya adalah program linier. Program linier adalah salah satu metode matematika yang digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi, yaitu baik memaksimumkan maupun meminimumkan fungsi tujuan yang bergantung pada sejumlah variabel input sebagai variabel kendalanya. Secara sistematis, bentuk standar model program linier adalah sebagai berikut. Mencari X, di mana X ini terdiri dari X1, X2, hingga Xn yang bernilai positif atau lebih dari sama dengan 0, yang memaksimumkan atau meminimumkan fx sama dengan fx1, x2, hingga xn sama dengan c1 dikali x1 ditambah c2 dikali x2 ditambah hingga ke yang cn dikali xn. Dengan kendala A11 dikali A1 ditambah A12 dikali x2 ditambah hingga A1 dikali nxn sama dengan B1 atau kendala yang pertama, diteruskan hingga ke kendala yang ke n, yaitu AM1 dikali X1 ditambah AM2 dikali X2 ditambah hingga AMN dikali XN sama dengan BN. Masalah transportasi. Masalah transportasi merupakan masalah yang sering dihadapi dalam pendistribusian barang. Pada dasarnya, masalah transportasi merupakan kasus khusus dari program linier di mana akan dilakukan minimasi biaya dari titik supply ke titik permintaan. Masalah transportasi memiliki struktur yang khusus, yaitu jumlah titik supply dan titik permintaan bersifat homogen, sehingga dibutuhkan metode lain untuk memecahkan masalah transportasi. Dalam mencapai keoptimalan pada masalah transportasi, terdapat banyak sekali metode yang dapat digunakan. Nah, sebelum kita mencapai suatu keoptimalan suatu masalah transportasi, kita harus mencari dulu nilai visible awalnya.
Nah, untuk solusi visible awalnya ini kita umumnya menggunakan metode Northwest Corner, least cost method, lalu Vogel's approximation method, dan yang lainnya. eh, Lalu baru dioptimalkan dengan metode stepping stone, atau MODI, ataupun yang lainnya. Nah, dalam masalah transportasi ini juga terdapat dua macam, yaitu yang pertama masalah transportasi seimbang dan juga yang tidak seimbang. Untuk yang seimbang, itu antara jumlah total persediaan dan total permintaannya itu memiliki jumlah yang sama. Sedangkan untuk masalah transportasi yang tidak seimbang, itu jumlah persediaan dan jumlah permintaannya itu tidak sama sehingga harus ditambahkan variabel dummy pada tabelnya untuk pengerjaannya. Selanjutnya, model masalah transportasi. Model transportasi merupakan gambaran dari suatu permasalahan transportasi yang berguna untuk memudahkan pemahaman suatu masalah pendistribusian barang. Tujuan dari model transportasi ini adalah menentukan jumlah yang harus dikirimkan dari setiap sumber ke setiap tujuan, sedemikian rupa sehingga biaya transportasi total dapat diminimumkan. Pada gambar kita bisa lihat di sini S1, S2, hingga SI. Di sini eh, S masing-masing S ini merupakan jumlah persediaan yang dimiliki oleh suatu sumber. Jadi di sini kita punya eh, 3 titik sumber, yaitu sumber pertama, sumber kedua, hingga sumber ke I. Misal contohnya kita punya I sumber gitu ya. Nah, pada setiap sumbernya ini memiliki masing-masing jumlah persediaan barang. Jadi untuk sumber yang pertama memiliki persediaan barang sejumlah S1, untuk sumber yang kedua itu memiliki jumlah persediaan barang sejumlah S2, hingga yang ke I. Yang mana dari setiap sumber ini harus didistribusikan ke masing-masing tujuan atau destinasi di sini. Nah, di sini kita punya, mohon maaf, ini ada harusnya DJ, ada sejumlah J tujuan, di mana tujuannya ini juga memiliki masing-masing jumlah permintaan barang. Jadi, di sini untuk destinasi 1 memiliki jumlah permintaan D1, destinasi 2 memiliki jumlah permintaan D2, dan seterusnya hingga DJ. Dan jumlah masing-masing sumber dan juga masing-masing destinasi ini belum tentu sama. Misal dari sumber 1 ini S1 jumlahnya itu belum tentu sama dengan yang jumlah barang yang diminta oleh destinasi 1 ini. Sehingga perlu dilakukan pengerjaan dengan metode masalah transportasi tadi. Nah, secara matematis, model dari masalah transportasi dapat dituliskan sebagai berikut. Meminimumkan Z sama dengan sigma I sama dengan 1 hingga N, sigma J sama dengan 1 hingga ke N, CIJ dikalikan dengan XIJ. Nah, berikut adalah bentuk umum tabel masalah transportasi, di mana di sini ada sejumlah I titik asal, jadi asal 1, asal 2, hingga asal ke I, dan juga di sini ada destinasi 1, destinasi 2, hingga destinasi ke J. Di mana masing-masing asal ini juga memiliki jumlah pasokannya masing-masing. Atau tadi saya menyebutnya itu persediaannya masing-masing, jumlah barang yang disediakan oleh titik asalnya itu masing-masing. Jadi untuk asal 1 itu memiliki pasokan sejumlah S1, asal 2 memiliki jumlah pasokan sebesar S2, dan seterusnya hingga ke asal ke I. Dan untuk destinasinya ini juga mempunyai masing-masing jumlah permintaannya. Untuk destinasi 1 ini memiliki permintaan sejumlah D1, destinasi 2 memiliki permintaan sejumlah D2, dan seterusnya hingga ke destinasi ke C. Nah, untuk ini kita ambil contoh misalnya dari asal 1 ke destinasi 1, ini kita ambil kotak yang sini ya teman-teman. Untuk yang kotak kecil di kanan atas ini, C11 merupakan biaya distribusi yang digunakan untuk mendistribusikan barang dari asal 1 ke destinasi 1. Jadi, kalau kita mengartikan C11 ini adalah dari asal 1 ke destinasi 1 ini kita butuh biaya sebesar C11, seperti itu. Dan untuk X11 ini merupakan jumlah yang bisa didistribusikan dari asal satu ke destinasi 1. Jadi jumlahnya barang yang bisa didistribusikan itu jumlah X1, seperti itu. Dan juga hal itu berlaku untuk dari asal yang lain ke destinasi yang lain. Semuanya sama untuk pengertiannya X dan C. Memasuki pembahasan yang selanjutnya adalah mengenai metode SSM, Supply Selection Method.
Supply selection method merupakan metode transportasi baru yang diperkenalkan oleh Bilqis Amaliyah untuk menentukan solusi visible pada masalah transportasi pada tahun 2022. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani pada tahun 2022, SSM dikembangkan dari Bilqis Kastin Erma Method dengan mengubah beberapa teknik pengalokasian sebagai berikut. Yang pertama, jika terdapat penalti atau selisih antara sel dengan biaya terkecil pertama dan sel dengan biaya terkecil kedua yang sama, maka pilih sel dengan alokasi tertinggi. Yang kedua, jika supply first loss cost sama dengan supply second loss cost, maka dialokasikanlah sejumlah unit UC ke first loss cost. Yang ketiga adalah jika terdapat lebih satu excess row atau baris dengan unit alokasi total lebih besar dari jumlah supply, maka penuhi supply terbesar antara FLC dan second loss cost atau sel dengan biaya terkecil kedua di setiap kolom. Nah, berikut adalah langkah-langkah dari metode SSM yang dirujuk dari penelitian Ramadhani pada tahun 2022. Langkah yang pertama, membuat matriks transportasi, supply SI untuk I mulai dari 1 sampai dengan M, dan demand di J untuk J I sampai dengan N. Dan jika MT tidak seimbang, maka pasangan transportasi harus diseimbangkan terlebih dahulu. Lalu langkah yang kedua yaitu menentukan first loss cost atau FLC menggunakan persamaan sebagai berikut. LC sama dengan min CIJ. Lalu mengalokasikan XIJ sama dengan DJ ke FLC. Langkah yang ketiga adalah menghitung jumlah total unit alokasi pada tiap baris. Diperiksa apakah excess row atau ER baris dengan unit alokasi total lebih banyak dari jumlah penawaran yang sesuai. Nah, jika terdapat ER, maka dilanjutkan ke langkah yang keempat. Jika tidak, dilanjutkan ke langkah yang kesembilan. Nah, pada langkah keempat, untuk setiap sel di ER, hitung selisih atau diff antara FLC dengan second loss cost atau biaya terkecil kedua, seperti yang ditunjukkan pada persamaan yang ketiga. Untuk langkah yang kelima adalah jika ada dua SDIF atau lebih dengan nilai yang sama, maka dipilih sel dengan unit alokasi terbesar. Untuk langkah yang keenam adalah periksa suplai FLC dan suplai SLC. Jika suplai FLC sama dengan suplai SLC, dilanjutkan ke langkah yang ketujuh. Jika hanya ada satu ER, maka dibandingkan antara suplai FLC dan suplai SLC. Jika suplai FLC-nya lebih kecil daripada suplai SLC, maka dipenuhi terlebih dahulu baris FLC. Dalilnya adalah jika terdapat lebih satu ER, maka dibandingkan suplai FLC dan suplai SLC. Nah, jika suplai FLC-nya lebih besar dari suplai SLC, maka dipenuhi terlebih dahulu baris FLC. Selain itu, penuhi baris SLC-nya. Lanjut untuk langkah yang ketujuh, periksa apakah baris FLC dapat dipenuhi. Lalu, penuhi baris FLC. Jika tidak memungkinkan, maka periksa apakah baris SLC dapat dipenuhi ataupun tidak. Nah, jika baris SLC dapat dipenuhi, maka penuhi baris NLC. Jika baris SLC tidak dapat dipenuhi, pindahkan semua unit alokasi dari FLC saat ini ke SLC. Kembali ke langkah yang ketiga. Langkah 9 adalah menghitung total biaya transportasi take cost dengan mengalihkan tiap unit yang dialokasikan dengan biayanya. Selanjutnya adalah metode Avoid Maximum Cost Method atau AMCM. AMCM dikenalkan oleh Oscar Mutlu pada tahun 2021 untuk menentukan solusi visible pada masalah transportasi. AMCM dikembangkan dengan tujuan menghasilkan solusi visible yang lebih baik dengan cara menghindari biaya maksimum pada tabel. Sehingga baik nilai permintaan maupun penawarannya itu dapat tersebar ke biaya transportasi yang lebih kecil. Untuk langkah-langkah dari metode AMCM adalah sebagai berikut. Langkah yang pertama, kita harus mencari sel dengan biaya transportasi unit paling besar atau maksimum, dan pilih baris dan kolom yang bersesuaian dengan sel ini. Jadi kita pilih baris dan kolom yang bersesuaian dengan nilai distribusi terbesar tadi. Mungkin bisa diberi warna lain atau ditandai. Nah, jika terdapat lebih dari satu alternatif, kita pilih semua baris dan kolom yang bersesuaian dengan alternatif ini. Langkah yang kedua, mencari sel dengan biaya transportasi unit paling rendah dalam baris dan kolom yang telah dipilih pada langkah 1. Jadi, tadi pada baris dan kolom yang bersesuaian yang sudah kita tandai atau beri warna lain, kita cari nilai distribusi yang terkecil. Apabila terdapat lebih dari satu kandidat, kita pilih sel atau baris yang baris atau kolomnya berisi biaya paling tinggi. Langkah 3, pada sel terpilih di langkah 2, kita kerjakan dengan memasukkan nilai supply atau permintaan yang paling minimum dari baris dan kolom yang bersesuaian. Lalu jangan lupa kita setelah kita masukkan ke dalam sel tersebut, jangan lupa untuk mengurangi jumlah barang persediaan dan juga permintaannya. Nah, apabila sudah kita kurangi, hapus baris atau kolom yang nilai supply-nya atau permintaannya sudah habis atau nol.
Apabila kedua baris dan kapasitas kolom adalah 0, maka hapus kolom saja. Langkah keempat, jika hanya ada satu baris atau kolom tersisa, lanjutkan ke langkah 5. Apabila tidak, ulangi ke langkah 1. Langkah kelima, buat tabel transportasi final dan hitung biaya transportasi dengan cara mengalihkan biaya transportasi pada setiap set. Selanjutnya adalah metode Modified Distribution atau MODI. Modified Distribution atau MODI merupakan metode penyelesaian kasus transportasi yang dikembangkan dari metode stepping stone. Tujuan dari metode ini adalah menentukan distribusi yang paling optimal dengan biaya distribusi yang minimum. Perbedaan antara MODI dan juga stepping stone adalah pemakaian jalur terpendek dalam memecahkan persoalan, di mana untuk MODI langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, solusi awal telah didapat. Yang pasti solusi awal tadi kita bisa mendapatkannya dengan cara SSM ataupun AMCM. Yang kedua, mencari nilai baris dan kolom dengan rumus R ditambah K sama dengan C, di mana R adalah baris, K adalah kolom, dan C adalah biayanya. Yang ketiga, setelah semua persamaan ditulis dengan rumus R1 sama dengan 0, pecahkan sistem dari persamaan untuk semua nilai R dan K. Selanjutnya, hitung nilai atau indeks perbaikan setiap sel yang kosong dengan rumus C sama dengan R dikurangi K. Yang keenam, pilih indeks negatif terbesar yang diperoleh. Yang ketujuh, buat jalur tertutup. Yang kedelapan, ulangi langkah kedua hingga langkah ketujuh sampai indeks perbaikan yang diperoleh tidak negatif atau lebih dari 0. Selanjutnya adalah terkait metode penelitian. Yang pertama, ada waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan selama 2 bulan, dimulai pada 5 September tahun 2013 hingga 5 November tahun 2013, bertempat di PT Panen Raya Indonesia yang berada di Jalan Fatmawati Raya nomor 33 Pondok Labu, Jakarta. Jenis dan sumber data. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari data sumber tujuan dan beban biaya yang berasal dari PT Panen Raya Indonesia. Mengenai deskripsi tempat penelitian, PT PRI merupakan perusahaan besar yang bergerak di bidang kuliner, memiliki outlet yang menjangkau lokasi di Jakarta, Tangerang, Bogor, dan Bekasi. Proses pendistribusian kebutuhan logistik tiap outlet sangat mengontrol biaya operasional yang dikeluarkan untuk dapat diperoleh keuntungan yang maksimal. Nah, dalam pendistribusian perlu mempertimbangkan jarak yang ditempuh karena berkaitan dengan jumlah barang yang dikirim ke tempat tujuan. Selanjutnya, langkah-langkah penelitian. Yang pertama, studi literatur. Studi literatur digunakan untuk mempelajari metode-metode yang akan digunakan pada penelitian ini. Selanjutnya ada studi pendahuluan untuk mempelajari beberapa artikel-artikel terdahulu tentang penerapan dari metode yang akan digunakan SM dan LMCM. Kemudian dilanjutkan dengan identifikasi rumusan masalah serta tujuan dan batasan masalah. Kemudian melakukan pengumpulan data, dilanjutkan dengan pengolahan dan analisis data, melakukan perhitungan IDFS dengan metode SM dan EMCM, melakukan perhitungan solusi optimum dengan metode MODI, dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Selanjutnya adalah langkah pengolahan atau analisis data. Yang pertama, mengumpulkan bahan pustaka yang bersumber dari jurnal-jurnal dan buku-buku referensi terkait masalah transportasi. Yang kedua, mempelajari materi yang berhubungan dengan masalah transportasi seperti pengertian masalah transportasi, modal masalah transportasi, metode solusi visible awal yaitu EMCM, SSM, serta solusi optimal MODI. Yang ketiga, mengkaji algoritma SSM dan EMCM. Selanjutnya adalah menerapkan metode SSM dan AMCM untuk menentukan solusi visible awal pada masalah transportasi. Selanjutnya menyelidiki keoptimalan solusi dari SSM dan AMCM dengan melakukan uji optimalitas menggunakan MODI. Yang terakhir adalah membandingkan solusi dari SSM dan AMCM. Dan berikut adalah diagram alir penelitian kami. Selanjutnya masuk pada bagian simulasi. Dan berikut merupakan model simulasi proses pendistribusian barang PT Panen Raya Indonesia. Diketahui bahwa barang dari sumber Parung, Tangerang, dan Bekasi masing-masing memiliki tujuan yang sama, yaitu ada Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Barat, Timur, dan Utara. Dari data yang diperoleh, jumlah penawaran dan permintaan beda-beda di lokasi, dan berikut merupakan data kapasitas penyedia dan penerima. Pada kapasitas penyedia, diketahui bahwa untuk Kota Parung terdapat 400, pada Tangerang terdapat kapasitas penyedia 350, pada Kota Bekasi terdapat kapasitas penyedia 200. Selanjutnya adalah kapasitas penerima. Pada Jakarta Selatan terdapat 200, Jakarta Pusat 250, dan seterusnya. Hingga pada Jakarta Utara terdapat jumlah kapasitas penerima sebanyak 100. Data beban yang diperoleh dari jarak tempuh oleh
Kendaraan pengangkut, beban dalam hal ini adalah BBM dengan satuannya liter dan dengan perhitungan harga yaitu sebesar 6.500. Berikut ini merupakan data kapasitas penyedia dan prima dalam bentuk model transportasi. Selanjutnya adalah menyelesaikan masalah transportasi dengan menggunakan metode SSM. Langkah yang pertama adalah menentukan tabel masalah transportasi. Seperti pada data yang ada pada sebelumnya, telah dilakukan model masalah transportasinya. Selanjutnya, pada masing-masing kolom, kita mengisi dengan X1, 1, X1, 2, hingga seterusnya dengan menyesuaikan baris dan kolom. Nah, dari sini didapatkan fungsi tujuannya adalah sebagai berikut. Sama dengan 24 X11 ditambah 30 X12 ditambah 35 X13 hingga dengan ditambah 28 X35. Dan diperoleh juga fungsi batasan sebagai berikut untuk sumber yang pertama, S1 sama dengan X11 plus X12 plus X13 plus X14 plus X15 sama dengan 400. Untuk yang sumber yang kedua, S2 sama dengan X21 plus X22 plus X23 plus X24 plus X25 sama dengan 360 hingga diperoleh sumber yang ketiga dan destinasi pertama, destinasi kedua, 3, 4, 5 ini diperoleh dari mode transportasi yang sebelumnya. Ini kita bisa kembali ke slide yang sebelumnya bahwa untuk yang sumber 1, sumber 2, sumber 3 didapatkan pada baris yang pertama, baris kedua, dan baris ketiga. Untuk yang destinasi yang 1 hingga yang ketiga didapatkan dari lajur yang kolom. Jadi destinasi yang pertama, destinasi kedua, 3, 4, dan 5. Selanjutnya adalah memasuki langkah kedua dari metode SNM, yaitu menentukan first cost di setiap kolom dan alokasikan DC ke FLC. Diketahui bahwa FLC kolom pertama 24, kemudian dialokasikan D1 ke X11 adalah 300. Kemudian FLC kolom kedua 30, kemudian dialokasikan D2 ke X12, yaitu 260. Kemudian FLC kolom ketiga adalah 25. Kemudian dialokasikan D3 ke X23. FLC kolom keempat adalah 22. Kemudian dialokasikan D4 ke X34. Kemudian FLC kolom kelima adalah 28. Kemudian kita alokasikan D5 ke X35. Seperti yang ditunjukkan pada tabel 5. Yang merupakan tabel alokasi permintaan ke FLC untuk masing-masing kolom simulasi numerik. Selanjutnya kita lakukan iterasi yang pertama. Masuki langkah yang ketiga adalah menghitung total alokasi dari setiap baris dan menentukan ER-nya atau X-nya. Diketahui bahwa pada tabel ini, total alokasi baris pertama adalah 550. Total alokasi baris pertama ini lebih dari supply baris pertama. Dengan demikian, baris pertama adalah ER atau excess row. Total alokasi baris kedua adalah 150. Ternyata diketahui bahwa total alokasi baris kedua kurang dari supply baris kedua. Dengan demikian, baris kedua ini bukan merupakan ER. Selanjutnya adalah total alokasi baris ketiga, merupakan 250. Sedangkan total alokasi baris ketiga lebih dari supply baris ketiga. Dengan demikian, baris ketiga merupakan ER. Selanjutnya adalah langkah yang keempat, menghitung penalti di setiap kolom dan pilih penalti yang terkecil. Terlebih dahulu, kita menghitung penalti pada masing-masing kolom pertama hingga kolom ke-5. Untuk lebih mudahnya, kita bisa kembali ke slide yang sebelumnya yang terdapat data alokasi permintaan FLC di masing-masing kolom simulasi numerik. Untuk menghitung penalti yang kolom pertama, yaitu 24 dikurangi dengan penalti yang kecil ke 28, sehingga penalti kolom pertama adalah harga mutlak 24 dikurangi 28. Untuk penalti kolom kedua yaitu 30 dikurangi 30. Untuk penalti kolom ketiga adalah 25 dikurangi 35. Penalti kolom keempat yaitu harga mutlak 22 dikurangi dengan 38. Dan yang terakhir adalah penalti kolom kelima yaitu harga mutlak 28 dikurangi 35. Dan berikut hasilnya. Diketahui bahwa penalti terkecilnya adalah 0. Hingga pada langkah kelima kita bisa memilih sel X12 karena dia adalah penalti yang terkecil. Jadi penalti terkecilnya adalah 0 dan kita pilih sel X12 untuk melanjutkan langkah yang selanjutnya. Masuki langkah yang keenam adalah memeriksa suplai FLC dan suplai SLC pada kolom pertama. Diketahui bahwa suplai FLC lebih besar daripada suplai SLC dan terdapat 2 baris ER. Dengan demikian, kita dapat mengalokasikan 150 unit dari sel X12 ke X22, seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut. Nah, kita masuk ke iterasi yang kedua. Rangkaian seperti
sebelumnya, dan ternyata pada iterasi kedua ini semua baris telah terpenuhi. Baris pertama telah terpenuhi yaitu sebesar 400, untuk baris yang keduanya 150, 150, 150 ya adalah 350 sudah terpenuhi, begitupun untuk baris yang ketiga 200 telah terpenuhi. Selanjutnya untuk yang kolom pertama juga telah terpenuhi 300, hingga kolom yang kelima sudah terpenuhi 100. Sehingga pada iterasi kedua ini semua baris telah terpenuhi dan kita dapat menulis kembali tabel optimalnya seperti pada tabel 8 berikut ini. Nah, dari hasil iterasi terakhir, yaitu pada tabel 8, kita dapatkan solusi visibelnya, yaitu pada X11-nya 300, X12-nya 100, X22-nya 190, hingga X35-nya 100. Sehingga kita bisa menghitung biaya transportasi yang dihasilkan dengan menggunakan fungsi tujuan yang ada pada pembahasan sebelumnya. Sehingga didapatkan total biaya transportasinya adalah 25.350. Selanjutnya adalah penyelesaian model transportasi menggunakan MCM, akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, kita akan melakukan simulasi dari data yang telah diberikan dengan menggunakan metode AMCM atau Avoid Maximum Cost Method. Jadi, dari tabel 2 tadi, sudah diberikan data kapasitas penyedia dan penerima. Dengan 3 sumber yaitu Parung, Tangerang, dan Bekasi, dan juga 5 tujuan yaitu Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan juga Jakarta Utara. Dengan di sini adalah biaya distribusi dari satu sumber ke satu tujuan. Dengan angka-angka di sini merupakan liter bensin yang digunakan untuk mendistribusikan barang. Jadi contohnya kita ambil dari sumber Parung ke tujuan Jakarta Selatan membutuhkan 24 liter bensin untuk mendistribusikan barang tersebut. Dan juga di sini ada penawaran yang diberikan oleh masing-masing sumber. Contohnya Parung memberi penawaran sejumlah 400 barang, Tangerang 350 barang, Bekasi 200 barang. Dan di sini juga ada permintaan, yaitu jumlah barang yang diinginkan oleh masing-masing tujuan. Yaitu di sini untuk Jakarta Selatan membutuhkan barang sejumlah 300, Jakarta Pusat 250, dan seterusnya. Selanjutnya, sesuai dengan langkah-langkah yang sudah dijelaskan di teori terkait tentang langkah penggunaan metode ANCM akan langsung diterapkan pada studi kasus PT Panen Raya Indonesia. Di sini sesuai langkah yang pertama yaitu mencari total biaya distribusi yang terbesar. Dari sini, dari tabel ini kita lihat bahwa total biaya distribusi terbesar adalah 45. Dan 45 ini kita jadikan sumbu yang baris dan kolomnya supaya memudahkan kita beri warna yang lain, yaitu di sini saya warnai abu-abu. Dan dari yang sudah diwarnai abu-abu ini akan dicari total biaya distribusi yang terkecil. Jadi dari yang diwarnai abu-abu ini, total biaya yang terkecil, distribusi terkecil adalah 24 di sini. Dan 24 ini merupakan total biaya distribusi dari sumber Parung ke Jakarta Selatan. Dari Parung ini memberikan penawaran sejumlah 400. Dan untuk Jakarta Selatan memberikan permintaan sebesar 300 barang. Antara 300 dan 400, kita tahu yang lebih kecil adalah 300. Sehingga 300 ini kita bisa taruh di sini sebagai jumlah barang yang bisa didistribusikan dari Parung ke Jakarta Selatan. Dan jangan lupa untuk mengurangi total barang permintaan dan juga penawaran yang sudah sesuai dengan yang sudah kita masukkan ke sini. Yaitu 300 dikurangi dengan 300, yaitu 0, sudah habis. Sehingga pada iterasi selanjutnya untuk untuk kolom Jakarta Selatan ini kita bisa hapus. Dan untuk yang 400 ini dikurangi dengan 300 yang di sini, sehingga nanti di tabel iterasi selanjutnya penawaran dari sumber Parung berkurang menjadi 100. Untuk tabel iterasi kedua diberikan sebagai berikut. Nah, sesuai ya teman-teman, tadi untuk Jakarta Selatan sudah dihapus kolomnya, sehingga kita kembali lagi mencari total biaya distribusi yang terbesar, yaitu tetap 45 di sini, dari Parung ke Jakarta Utara. Sehingga untuk 45 ini kita jadikan dia sebagai sumbu yang baris dan kolomnya kita berikan warna yang lain. Di sini tetap diberikan warna abu-abu, yaitu sebagai fokus kita untuk mencari biaya distribusi yang terkecil di antara yang sudah kita warnai abu-abu di sini. Dan kita bisa tahu yang terkecil di sini di antara baris Parung dan juga kolom Jakarta Utara sini yang paling kecil adalah 28. Sehingga 28 ini kita langsung lihat ke total barang penawaran yang diberikan pada sumber Bekasi dan juga total barang permintaan yang diberikan oleh Jakarta Utara di sini adalah 100 dan juga di sini 200. Antara 100 dan 200 yang terkecil adalah 100. Sehingga kita bisa masukkan ke sini 100
Dan jangan lupa untuk mengurangi pada masing-masing jumlah barang permintaan dan juga penawarannya, sehingga 100 dikurangi 100 di sini bersisa 0, sehingga pada tabel iterasi selanjutnya untuk kolom destinasi Jakarta Utara bisa kita hapus, dan di sini 200 kita kurangi dengan 100 bersisa 100. Jadi untuk tabel iterasi selanjutnya untuk sumber Bekasi penawarannya berkurang menjadi 100 karena sudah dipakai 100-nya di sini. Nah, untuk tabel iterasi yang ketiga diberikan pada tabel sebagai berikut. Untuk eh, selanjutnya sama, kita mencari total biaya distribusi yang terbesar. Karena tadi 45 sudah terhapus karena Pak udah terpakai pada kolom Jakarta Utara. Di sini kita cari yang terbesar setelah 45 adalah 40. Tapi di sini 40 ada dua jumlahnya. Ada dari Parung ke Jakarta Timur dan juga dari Bekasi ke Jakarta Barat sama-sama membutuhkan biaya distribusi sebesar 40 liter bensin. Jadi di sini kita berikan warna pada kolom dan baris yang bersesuaian dengan 40 yang di sini dan juga yang di sini, sehingga garis Parung dan juga kolom Jakarta Timur dan juga garis Bekasi dan juga kolom Jakarta Barat kita warnai dengan abu-abu. Sehingga kita langsung cari di antara yang sudah kita warnai abu-abu ini dengan eh, total biaya distribusi yang terkecil. Karena di sini yang terkecil adalah 22, yaitu dari sumber Bekasi ke Jakarta Timur adalah biaya distribusinya adalah 22. Kita langsung lihat di penawaran dan juga permintaannya. Di sini ada 100 untuk penawarannya dan juga permintaannya 150. Di antara 150 dan 100 yang terkecil adalah 100. Sehingga kita langsung masukkan di sini 100 dan jangan lupa untuk mengurangi pada total barang total jumlah jumlah barang permintaan dan juga barang penawaran dengan 100 di sini nanti jadinya 150 dikurangi 100 bersisa 50 untuk tabel iterasi selanjutnya dan juga yang di sini 100 dikurangi dengan 100 karena sudah terpakai semuanya di sini didistribusikan semuanya di sini, maka untuk baris sumber bekas ini kita hapus. Berikutnya adalah tabel iterasi yang keempat, kita bisa lihat diberikan pada di sini pada slide. Nah, sama seperti metode langkah-langkah sebelumnya, yaitu mencari kembali total distribusi yang terbesar, yaitu di sini ada tetap 40 di sini, dari Parung ke Jakarta Timur. Sehingga kita jadikan dia sebagai titik sumbu untuk memberi warna baris dan kolom yang bersesuaian dengan 40 ini, yaitu di sini nanti kita cari di antara yang sudah diwarnai abu-abu sebagai uh, manakah yang memiliki biaya distribusi yang terkecil di antara yang di warna abu-abu ini, yaitu 30 nih teman-teman. Kita lihat lagi ke berapa jumlah permintaan dan penawarannya. Di sini ada 250 dan 100, sehingga yang terkecil adalah 100. 100 kita bisa langsung masukkan ke sini dan jangan lupa untuk mengurangkan pada jumlah permintaan dan penawarannya. Di sini 250 dikurangi 100, nanti pada tabel selanjutnya nanti bersisa 150, dan yang di sini berarti sudah habis karena 100 dikurangi 100, maka untuk baris sumber parung ini bisa langsung kita hapus pada tabel iterasi yang selanjutnya. Nah, ini untuk tabel iterasi yang kelima, yaitu iterasi yang terakhir, kita dapatkan tersisa baris dengan sumber Tangerang ini langsung bisa kita masukkan karena bersisa satu baris saja dengan jumlah masing-masing permintaannya. Ini sudah sesuai. Jadi 150 ini kita bisa langsung masukkan ke sini, 150 bisa kita langsung masukkan ke sini, 50 ini juga bisa kita langsung masukkan ke sini. Yang apabila dijumlah juga di sini 150 ditambah 150 ditambah 50 hasilnya sama dengan penawaran yang diberikan di sini. Jadi sudah sesuai baik jumlah permintaan yang di sini maupun dengan jumlah penawarannya. Apabila dijumlah itu sama-sama 350. Sehingga diperoleh dari 5 iterasi tadi, berikut adalah tabel hasil dari penggunaan metode AMCR, yaitu dari Parung ke Jakarta Selatan itu dapat mendistribusikan barang sejumlah 300, dari Parung ke Jakarta Pusat itu 100 barang, dari Tangerang ke Jakarta Pusat itu 150, dari Tangerang ke Jakarta Barat itu 150 juga, dari Tangerang ke Jakarta Timur 50, dari Bekasi ke Jakarta Timur 100, dan dari Bekasi ke Jakarta Utara juga 100. Yang apabila dia dijumlahkan secara baik vertikal maupun horizontal, akan sesuai jumlahnya dengan jumlah baik penawaran maupun permintaan yang di sini. Contohnya, kita ambil untuk sumber Parung di sini 300 ditambah 300 jumlahnya akan sesuai dengan penawaran dari sumber Parung. Begitu juga dengan permintaan yang diberikan oleh masing-masing tujuan, misalnya di sini Jakarta Selatan. Ada 300 ditambah 0 ditambah 0 sehingga sesuai dengan jumlah permintaannya yaitu 300.
Sehingga dari hasil iterasi terakhir dapat diperoleh solusi visibelnya itu X11 300, X12 100, X22-nya 150, X23-nya 150, X24-nya 50, X34-nya 100, X35-nya 100. Sehingga dapat dihitung total biaya transportasi yang dihasilkan, yaitu 24 dikali dengan X11, ditambah 30 dikali X12, dan seterusnya, sehingga langsung dikalikan saja, dan diperolehlah Z sama dengan 25.350. Dan sekian untuk penerapan metode AMCM pada studi kasus PT Panen Raya Indonesia. Selanjutnya adalah kita menguji keoptimalan solusi visible yang dihasilkan oleh SSM dengan menggunakan modeling. Diketahui bahwa variabel basis dan non-basisnya adalah sebagai berikut. Untuk variabel basisnya ada X11, ada X12, ada X22, hingga X35. Untuk variabel non-basisnya adalah X13, X14, hingga X33. Selanjutnya kita menghitung nilai indeks variabel basis dengan menggunakan UI plus VJ sama dengan CIJ. Dengan U1-nya sama dengan 0. Untuk menghitung nilai indeks variabel basis, kita menyesuaikan dari variabel basis yang telah diketahui sebelumnya, ada X11 hingga X35, sehingga di sini kita bisa menuliskan bahwa yang pertama ada U1 plus P1 sama dengan C11. 1 dimisalkan adalah sama dengan 0, sehingga dimasukkan pada persamaan ini, jadi 0 plus F1 sama dengan 2, C11-nya adalah 24, diketahui pada data sebelumnya, sehingga didapatkan F1-nya 24. Selanjutnya dalam hitung X12, sehingga di sini kita bisa menuliskan U1 plus P2 sama dengan C12. Diketahui bahwa untuk U1-nya adalah 0, dimasukkan plus P2 yang diketahui sama dengan 30. Sehingga didapatkan V2-nya 30. Dengan cara yang sama dengan menghitung variabel basis pada X23, X24, X34, dan X35, kita dapatkan nilai dari F3, F4, U3, dan V5 sebagai berikut. Selanjutnya adalah menghitung nilai indeks variabel non-basis dengan menggunakan bersama sebagai berikut, yaitu K, yaitu K dengan menggunakan KIJ sama dengan CIJ dikurangi UI dikurangi VJ. Untuk variabel non-basis X13, kita dapatkan K13 sama dengan C13 dikurangi U1 dikurangi V3 sama dengan 35 dikurangi 0 dikurangi 25. Karena nilai-nilai ini sudah diketahui pada perhitungan variabel basis pada indeks variabel basis, sehingga pada perhitungan nilai indeks variabel non-basis kita tinggal memasukkan dari data yang didapatkan dari sini. Didapatkan untuk nilai dari K13-nya adalah 13, untuk K14-nya adalah 2, hingga untuk K33-nya didapatkan nilai 15. Nah, karena tidak ada lagi indeks perbaikan yang bernilai negatif, kita bisa lihat ya bahwa tadi nilai yang dihasilkan adalah tidak ada yang bernilai negatif pada indeks variabel non-basisnya, sehingga kita dapat menghitung biaya transportasi dari solusi akhir yang diperoleh sebagai berikut. Untuk pendistribusian barang dari Parung ke Kota Tujuan Jakarta Selatan, diketahui bahwa biaya transportasinya sebesar 156.000. Untuk Parung dengan tujuan Jakarta Pusat adalah sebesar 195.000, hingga didapatkan biaya transportasi dengan sumber Bekasi dengan tujuan Jakarta Utara adalah 182.000. Sehingga didapatkan total biaya transportasi yang didapatkan adalah 1.261.000. Nah, dan karena sudah tidak ada lagi KIJ yang kurang dari 0, maka kita tidak perlu merubah alokasi karena solusi yang didapatkan sudah optimal. Maka dapat disimpulkan bahwa solusi visible yang dihasilkan oleh SSM pada simulasi numerik masalah transportasi yaitu sebesar 25.350. Dan berikut merupakan perbandingan solusi yang didapatkan dengan metode AMCM, SSM, dan metode modeling. Pada tabel berikut diketahui bahwa untuk metode AMCM didapatkan biaya transportasi sebesar 25.350, SSM 25.350, dan juga MODI sama yaitu 25.350. Nah, selanjutnya kita menganalisis perbandingan tingkat keoptimalannya. Dan karena biaya yang dihasilkan dari masing-masing metode MCM, SSM, dan juga MODI menghasilkan biaya yang sama, sehingga tingkat keoptimalan dari masing-masing metode adalah 100%. Selanjutnya adalah memasuki kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian kami yaitu di kasus PT Panen Raya Indonesia disimpulkan bahwa pengaplikasian SSM dan AMCM menghasilkan hasil yang sama-sama baik.
Setelah dioptimalisasi dengan metode MODI, diperoleh solusi yang optimal sebesar 25.350 dan total biaya transportasinya sebesar 1.261.000. Selanjutnya adalah terapan. Di sini kami berfokus pada masalah pengangkutan sampah, yaitu optimalisasi sistem pengangkutan sampah di Kota Malang dengan skema manajemen dan rekayasa kawasan Klojen Kota Malang menggunakan metode SSM dan AMCM. Yang melatar belakangi masalah tersebut adalah Kota Malang mengalami pertumbuhan populasi yang signifikan sehingga mengakibatkan peningkatan penduduk di kawasan Klojen. Jadi karena adanya peningkatan jumlah penduduk yang signifikan ini mengakibatkan volume sampah di kawasan Klojen Kota Malang ini juga meningkat sehingga harus diberlakukan sistem pengangkutan sampah yang lebih baik lagi. Dalam mengoptimalkan sistem pengangkutan sampah, perlu mempertimbangkan banyak daerah persediaan dan daerah permintaan, serta menentukan biaya distribusi untuk tiap daerah persediaan dan permintaan. Dalam mengoptimalkan sistem pengangkutan sampah, perlu dilakukan pemetaan terhadap sumber sampah di kawasan Klojen, di mana sumber sampah ini bisa jadi pemukiman penduduk, pasar, dan industri. Selain itu, juga perlu mempertimbangkan lokasi tujuan pembuangan sampah yang terdekat dan tersedia, seperti tempat pembuangan akhir atau TPA, atau fasilitas pengolahan sampah. Mengingat juga diberlakukannya rute baru di kawasan Klojen Kota Malang sudah mulai diberlakukan. Jadi perlu diatur kembali bagaimana pengoptimalan sistem pengangkutan sampah di kawasan Klojen Kota Malang itu secara efisien. Selanjutnya, metode SSM dan AMCM digunakan untuk mengoptimalkan rute dan waktu pengangkutan sampah di kawasan Klojen Kota Malang. Dengan memanfaatkan metode ini, akan ditemukan solusi yang mengatur alokasi sumber daya secara optimal berdasarkan permintaan dan kapasitas yang ada. Hal ini akan membantu mengurangi biaya operasional dan waktu tempuh, sehingga meningkatkan efisiensi sistem pengangkutan sampah. Selanjutnya adalah asumsi yang kami gunakan dalam penelitian ini. Yang pertama adalah kapasitas angkutan atau jumlah armada yang tersedia untuk mengangkut sampah adalah tetap. Asumsi yang kedua, permintaan pengangkutan sampah relatif konsisten dari waktu ke waktu sehingga dapat dijadikan dasar perencanaan yang stabil. Dan asumsi yang terakhir, jalanan tidak macet dan menggunakan armada yang tersedia di Kota Malang. Batasan masalah yang kami gunakan adalah yang pertama, optimalisasi terbatas pada kawasan Klojen di Kota Malang, sehingga tidak mencakup seluruh area Kota Malang ataupun kawasan di luar Malang. Yang kedua, optimalisasi menggunakan metode SSM dan AMCM sebagai langkah awal dalam menentukan alokasi awal. Namun, bisa dikombinasikan dengan metode lain untuk mendapatkan solusi yang lebih optimal. Dalam hal ini, kami menggunakan metode MODI. Tujuan penelitian ini adalah yang pertama, memperoleh hasil perhitungan biaya pengangkutan sampah dengan metode SSM dan AMCM, dan memperoleh tingkat keoptimalan solusi dengan menggunakan metode MODI. Yang kedua, membandingkan hasil tingkat keoptimalan dengan biaya pengangkutan yang sedang diberlakukan di kawasan Klojen Kota Malang. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Dan sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dari teman-teman dan juga Bu Dina yang sudah menyimak presentasi kami. Kami mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam presentasi kami. Kami tutup presentasi ini. Apabila ada teman-teman ada pertanyaan, dapat langsung ditanyakan di grup WA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.